Wah, apa kabarnya nih adik-adik? Pastinya selalu sehat, dahsyat, luar biasa, yes ya. Karena tuh seneng banget hari ini masih bisa beribadah bersama dengan adik-adik semua di channel YouTube Tara. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak punya satu pengumuman nih. Di tanggal 13 Februari, kita akan sama-sama merayakan ulang tahun sekolah minggu yang ke-32. Dicatat ya adik-adik. Kita akan sama-sama beribadah melalui Zoom dan YouTube. Nah, sekarang yuk kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Tara, teman anak raja. Happy Chinese New Year. Kong Si Fa Chai. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan. Dan semangat ya adik-adik, kita memuji Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Lebih semangat lagi adik-adik. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berdusta, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak janji lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berdusta, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak janji lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau sama-sama membawakan pujian ini semuanya sungguh-sungguh ya. Kita mau bilang, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Semuanya lipat tangannya ya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur ya adik-adik kepada Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari adik-adik semuanya lipat tangannya. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sungguh-sungguh berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang menyiapkan setiap kami agar kami dapat mendengarkan sungguh-sungguh apa yang mau Engkau sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Aduh, udahan ya main bolanya. Capek, Santi lapar nih. Kak Dino juga lapar sih. Aduh. Aus lagi. Aduh. Hai Dino, hai Santi. Hai Kak Jesslyn. Shalom juga buat adik-adik di rumah. Oh iya, Hai teman-teman. Shalom. Dino dan Santi habis main bola ya? Iya, Dino udah nggak sabar nih. Mau main bola rame-rame sama teman-teman di taman. Itu loh, di taman, di ujung jalan loh, Kak. Mana boleh Dino, kan stay at home. Iya. Iya Kak, tadi kami berdua aja kok main bola di halaman rumah saja. Oh bagus. Bagus apanya? Main bola sama Santi gak seru. Lemah, letih, lesu, loyo. Mendingan mainnya sama teman-teman Dino di taman. Dino udah gak sabar nih. Ih, sabar Kak Dino. Untuk kesehatan kita semua, Ya. kita harus stay at home. Betul. Oh iya, Kak Jesslyn punya coklat dan es krim. Siapa yang mau? Aku mau, Kak. Aku mau Kak. Tapi ada syaratnya. Sebentar Kak Jesslyn pergi. Kalian nggak boleh makan coklatnya sampai Kak Jesslyn balik lagi. Oh, siapa takut?
Siapa yang sabar tidak makan coklat ya, nanti dapat es krim. Oke, aku mau. Aku mau es krim Kak, aku. Aku mau yang coklat. Aku. Yeay, senang. Nah, ini coklat untuk Dino. Ini coklat untuk Santi. Tunggu Kak Jesslyn balik ya. Oke. Dadah. Bye. Cepetan. Aduh, Kak Jesslyn kok lama sekali. Dina lapar nih, mau coklatnya. Iya, lama ya. Aduh, Santi juga lapar banget. Aku makan aja deh coklatnya. Nanti kalau coklatnya dimakan, nggak dapet es krim. Iya ya. Jangan bosan banget. Wangi banget coklatnya. Aduh. Kak Dino, kok dimakan coklatnya? Ih, kan nggak boleh. Kak Dino lapar. Sama, Santi juga lapar. Tapi Santi mau tetap sabar. Tungguin Kak Jesslyn datang. Berarti Kak Dino nggak dapet es krim loh. Ayo loh. Tapi Ayo loh. kan masih ada sisanya sedikit. Kak Sama Dino nggak makan semuanya. Alasan sama saja. Artinya Kak Dino tuh sudah makan coklatnya. Kan belum habis. Ayo loh. Mana boleh begitu. Ayo Hei, loh. ada apa ribut-ribut? Kak Jesslyn. Kak Dino makan coklatnya loh. Tapi masih ada sisanya kok Kak. Tadi peraturannya siapa yang sabar tidak makan coklatnya nanti dapat es krim. Santi udah sabar. Nih, dapat es krim. Yeay. Untuk Dino mana Kak? Karena Dino tidak taat, tidak sabar tunggu kakak, ya Dino nggak dapat es krim. Oh gitu ya Kak. Habis Dino nggak tahan, nggak sabar. Kita harus belajar sabar, karena kesabaran itu penting. Adik-adik, bulan ini kita belajar tentang buah roh kesabaran. Sabar itu berarti mau tunggu ya Kak? Iya, kayak Santi gitu loh. Karena sabar, tunggu, tenang, tidak keburu nafsu. Jadi dapat es krim. Iya betul, kesabaran itu berarti tabah, tenang, tekun, dan tunggu. Oh iya, minggu lalu kan kita belajar tentang kesabaran Ayub. Iya. Yang tabah hadapi pencobaan. Iya. Ya, minggu ini kita belajar kesabaran yang tenang, yang tidak buru-buru-buru, emosi atau nafsu. Siapa tokoh Alkitab cerita minggu ini ya? Yuk kita saksikan. Yeay. Atas perintah Tuhan, Nabi Samuel telah mengurapi Daud, yaitu meminyaki kepala Daud sebagai tanda Daud adalah orang pilihan Tuhan yang ditetapkan dan dipersiapkan menjadi raja bangsa Israel yang akan menggantikan Raja Saul. Setelah diurapi, Daud tetap menjadi gembala domba-domba ayahnya. Sampai satu saat, Daud yang hanya seorang gembala yang masih muda, bukan tentara, dengan pertolongan Tuhan, mengalahkan Goliat, raksasa, raja bangsa orang Filistin. Wow, hebat dan keren. Sejak itulah rakyat lebih sayang dan lebih memuji-muji Daud daripada Raja Saul. Akibatnya Raja Saul ketakutan. Suatu saat nanti Daud akan merebut tatanya dan menjadi raja. Karena itu 2 kali Raja Saul pernah melempar Daud dengan tombak, tetapi Tuhan melindungi Daud. Dan setiap hari Raja Saul selalu berusaha membunuh Daud, sehingga Daud dan teman-temannya selama bertahun-tahun harus lari bersembunyi ke hutan-hutan dan ke gunung-gunung. Suatu hari
Raja Saul mengejar Daud membawa 3.000 tentaranya dan sudah sangat dekat dengan gua besar tempat Daud bersembunyi. Tiba-tiba Raja Saul sakit perut. Dia ingin membuang hajat. Jadi Raja Saul meninggalkan tentaranya dan masuk sendirian ke dalam gua tempat Daud bersembunyi. Teman-teman Daud pun berbisik, katanya, Daud, itu Raja Saul yang ingin membunuhmu. Ayo, lakukan sesuatu. Dengan sangat hati-hati, Daud mendekati Raja Saul. Semakin dekat. Lalu Daud memotong ujung jubah Raja Saul dengan pisau tanpa diketahui oleh Raja Saul. Bisa saja saat itu Daud membunuh Raja Saul supaya Daud langsung menjadi raja, karena Daud sudah lama diurapi dan ditetapkan Tuhan akan menjadi raja menggantikan Raja Saul. Tetapi Daud tidak mau buru-buru nafsu menjadi raja. Bahkan Daud merasa tidak layak jadi raja, dan dipilih menjadi raja itu adalah anugerah Tuhan. Karenanya Daud tetap sabar, dan Daud juga melarang teman-temannya menyerang Raja Saul. Orang yang sabar itu bukan berarti orang yang kalah atau lemah loh. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Adik-adik mau jadi lebih dari pahlawan? Ayo belajar sabar. Setelah Raja Saul keluar dari dalam gua, Daud memanggil Raja Saul sambil berlutut memberi hormat. Tuanku Raja, lihatlah, hamba telah memotong ujung jubah tuanku. Tuhan memberi kesempatan hamba untuk membunuh tuanku. Tetapi hamba menyayangi dan menghormati tuanku sebagai raja yang diurapi Tuhan. Tangan hamba bersih dari kejahatan, walau tuanku mengejar untuk membunuh hamba. Tiba-tiba Raja Saul pun menangis dengan suara keras. Engkau telah sangat baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Raja Saul menyesali niat jahatnya untuk membunuh Daud. Lalu Raja Saul pulang dan Daud kembali ke tempat persembunyiannya. Kesabaran Daud membuat Daud tidak berbuat dosa, tetapi melakukan hal yang benar. Nah, kalau ada teman yang mengejek atau menyakiti adik-adik, ingat ya, kita harus seperti Daud, tidak terburu-buru marah atau membalasnya. Tapi dengan sabar kita tunjukkan kebaikan dan kasih kita. Seperti juga Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan atau dosa. Bahkan Tuhan Yesus banyak berbuat baik, tetapi ada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak melawan atau membalas. Tuhan Yesus dengan sabar dan setia sampai mati di kayu salib. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang, mengasihi adik-adik juga. Setelah kejadian di dalam gua itu, ternyata Raja Saul tidak benar-benar menyesal dan bertobat. Raja Saul kembali mengejar-ngejar Daud. Dalam ketakutannya, Daud terus mengandalkan dan minta pertolongan Tuhan. Karena itu, Tuhan selalu melindungi Daud, memberkati Daud, dan sampai akhirnya Daud menjadi raja menggantikan Raja Saul. Nah, ternyata adik-adik, kesulitan dan penderitaan menjadi cara Tuhan melatih Daud yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi raja yang hebat. Bahkan dari keturunan Daud itu lahirlah sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, dalam menghadapi ejekan, masalah atau apapun, kita harus minta pertolongan Tuhan dan hadapi dengan kesabaran, karena kesulitan itu akan membuat kita menjadi kuat. Tuhan pasti akan menolong dan mempersiapkan kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Tetap sabar ya, stay at home, tetap sabar belajar di rumah, dan jaga kesehatan. Yuk kita berdoa. Yuk, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau
Belajar sabar. Belajar sabar. Tidak cepat marah. Tidak cepat marah. Tetapi selalu Tetapi selalu berbuat baik. berbuat baik. Dan mengasihi Dan mengasihi semua orang. semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you. I love you. Amin. Amin. Adik-adik yang setia, sekian ibadah online hari ini. Setia terus baca renungannya ya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.